Istri saya meninggal dalam kecelakaan tragis. Beberapa bulan kemudian, saya menemukan cinta baru. Hingga saya menerima pesan dari istri saya yang sudah meninggal. Nama saya Andi, dan saya baru saja kehilangan istri saya, Lita. Kami menikah 8 tahun lalu, dan dia adalah segalanya bagi saya. 3 bulan lalu, sebuah kecelakaan tragis merenggutnya dari hidup saya. Setelah itu, rumah ini terasa seperti kuburan. Setiap sudutnya penuh kenangan, tapi begitu kosong. Rasanya seperti saya hidup dalam bayangannya, tanpa harapan. Tapi, yang terjadi setelah kepergiannya adalah sesuatu yang tak pernah bisa saya bayangkan. Di awal kisah ini, Andi berjuang keras melawan kesedihan. Setiap malam dia duduk di kamar mereka, memandangi foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Bertanya-tanya apakah ia bisa melanjutkan hidup. Rasa sakitnya tak tertahankan, tetapi dia merasa seolah-olah Lita masih berada di sekitarnya. Andi mengira itu hanya permainan pikirannya. Rasa duka yang begitu dalam membuatnya berimajinasi. Tapi, segalanya berubah ketika dia mulai menerima pesan di ponselnya dari nomor Lita. Pada awalnya, Andi berpikir itu hanya tipuan teknologi, sebuah kesalahan operator. Pesan-pesan itu singkat dan tampaknya tak berbahaya. "Aku merindukanmu," atau "Jangan sedih." Pesan-pesan itu membuatnya merinding, namun sekaligus memberikan secercah harapan bahwa mungkin, entah bagaimana, Lita masih ada di sini. Pesan-pesan itu menjadi semakin sering dan semakin pribadi. "Ingat tempat pertama kali kita bertemu di kafe kecil itu?" Atau "Aku mencintaimu selamanya." Hal-hal yang hanya diketahui oleh mereka berdua. Andi mulai mempertanyakan kewarasannya. Apakah dia benar-benar menerima pesan dari Lita? Atau hanya pikirannya yang tak bisa melepaskan? Pada saat yang bersamaan, di tengah usahanya mencari ketenangan, Andi bertemu dengan seorang wanita bernama Sinta. Sinta sangat mirip dengan Lita secara fisik, tetapi berbeda dalam banyak hal. Di saat Lita lembut dan tenang, Sinta penuh energi dan spontanitas. Hubungan mereka berkembang cepat, seperti ada daya tarik yang tak terelakkan. Namun, semakin dekat Andi dengan Sinta, semakin aneh mimpi-mimpinya tentang Lita. Dalam mimpinya, Lita tampak berubah dari sosok penuh cinta menjadi seseorang yang marah, memohon agar Andi tidak melupakannya. "Kau berjanji untuk selalu mencintaiku, Andi," teriak Lita dalam salah satu mimpi buruknya. Mimpi itu sangat jelas, begitu nyata, hingga Andi bangun dengan tubuh berkeringat dingin dan jantung berdegup kencang. Satu malam, Andi menemukan sebuah surat tua di dalam laci meja yang dulu biasa digunakan Lita. Surat itu ditulis dengan tangan Lita sendiri, tampak rapuh namun jelas. "Andi, aku tahu suatu hari nanti kau akan menemukan cinta lain. Jika aku sudah tiada, jangan biarkan rasa bersalah menghantuimu. Aku ingin kau bahagia, bahkan jika itu bukan bersamaku." Surat itu seharusnya memberi Andi rasa lega, tapi justru sebaliknya. Mengapa surat itu tak pernah ditemukan sebelumnya? Mengapa mimpi-mimpinya tentang Lita semakin mengerikan? Bahkan setelah membaca surat itu, ada sesuatu yang tak beres, tapi Andi tak bisa menjelaskan apa itu. Malam berikutnya, mimpi yang paling mengerikan datang. Lita muncul dalam mimpinya, kali ini tidak lagi sebagai sosok lemah lembut. Dia tampak marah, wajahnya penuh dengan kebencian dan rasa sakit. "Kau mengkhianatiku, kau berjanji hanya aku. Aku tak akan membiarkanmu bahagia dengan orang lain." Teriaknya, suaranya menggema di seluruh ruangan. Andi terbangun dengan napas terengah-engah, merasa seolah Lita benar-benar ada di sisinya, mengawasinya dengan penuh kemarahan. Andi memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Sinta. Dia tak bisa melepaskan rasa bersalah yang menghantui setiap langkahnya. Meski Sinta mencoba meyakinkannya bahwa ia layak untuk bahagia lagi. Suatu malam, saat Andi akhirnya memberitahu Sinta bahwa mereka tak bisa bersama, Sinta menatapnya dengan air mata di pipinya. "Aku tahu kau masih mencintai Lita, tapi apakah kau tahu yang sebenarnya?" Andi kebingungan. "Apa maksudmu?" Sinta mengeluarkan surat lain yang ditemukannya di dalam buku harian lama milik Lita yang tak sengaja terbuka di rak buku rumah Andi. Isi surat itu membuat Andi terdiam. "Andi,
Aku tahu kau akan menemukan surat ini. Jika kau menemukannya, itu berarti aku sudah tak ada lagi. Tapi aku tak pernah ingin kau menemukan cinta lain. Aku ingin kau hanya mencintaiku selamanya. Jika tidak, aku akan selalu ada di sisimu, meski hanya dalam mimpi." Rasa dingin menjalar di seluruh tubuh Andi. Itu bukan pesan cinta, itu pesan kepemilikan. Pesan itu seakan mengunci nasibnya, bahwa Lita tak akan pernah membiarkannya pergi. Dalam keadaan syok, Andi menatap Sinta, yang kini berdiri di ambang pintu dengan tatapan kosong. "Sinta," panggil Andi pelan. Namun, yang keluar dari bibir Sinta adalah suara Lita. "Aku sudah bilang, kau hanya milikku, Andi." Lita dalam tubuh Sinta berjalan perlahan mendekati Andi dengan senyum tipis di wajahnya. Andi mundur, terjatuh ke lantai, dan dalam ketakutan yang mendalam, ia menyadari bahwa ia tak akan pernah bisa benar-benar bebas. Apakah cinta sejati harus kekal? Meski itu berarti kita tak akan pernah bisa benar-benar melepaskan diri